Shalom semuanya, kita akan melanjutkan materi di Roma pasal 4 ayat 13 sampai yang ke 25. Ayat 13, sebab tidak melalui hukum janjinya pada Abraham untuk keturunannya bahwa dia harus pewaris dari dunia, tetapi melalui kebenaran oleh iman. Janji adalah kesepakatan yang dibuat oleh orang yang bersangkutan dengan membuat sebuah pernyataan yang tidak dapat diingkar. Evangelion dari kata he merupakan untuk menjelaskan kalimat selanjutnya dari kata evangelion. Memiliki kasus nominatif merupakan subjek yang artinya promise was, maka arti dari untuk Abraham merupakan bahwa Abraham yang menerima janji itu karena dia memiliki kasus datif Abram, dan janji itu sampai terus menerus karena kata supremati di sini sebagai kasus datif yang artinya janji itu sampai kepada keturunan dari Abraham. Pewaris merupakan suatu yang diwariskan seperti harta benda, nama baik dan sebagainya. Kleronomon auton einai korsmon moun artinya bahwa dia harus pewaris dari dunia. Kata kleronomon merupakan pewaris sebagai kasus akusatif yang artinya objek langsung, maka kata harus di sini merupakan pewaris dan janji yang diberikan dari dunia karena kata of the world sendiri sebagai kasus genitif yang artinya kepemilikan. Ayat 14, karena jika dari hukum Taurat mereka adalah ahli waris, maka iman tidak berlaku lagi dan janji tidak berlaku lagi. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Eigar oi ek nomou kleronomoi, artinya karena jika dari hukum Taurat mereka adalah ahli waris. Kata nomou merupakan nomou noun dari kasus genitif yang artinya hukum Taurat. Karena dia memiliki kasus genitif yang artinya kepemilikan, maka ahli waris dapat diartikan sebagai mereka yang adalah ahli waris dari hukum Taurat. Ayat 15, karena hukum Taurat mendatangkan kemurkaan, sekarang di mana tidak ada hukum Taurat juga tidak ada pelanggaran. Murka merupakan sikap yang sangat marah. Ogar nomos oret he kater ga setai yang artinya karena hukum Taurat mendatangkan kemurkaan. Kata nomos merupakan nominatif yang artinya hukum Taurat karena dia menggunakan kasus nominatif sebagai subjek yang artinya dia melakukan tindakan, karena kata organ merupakan mendatangkan sebagai objek langsung, maka kata mendatangkan ada karena hukum Taurat, dan kata katergazetai sebagai orang ketiga singular yang artinya kemurkaan yang adalah brings. Ayat 16, oleh karena itu iman yang mungkin menurut rahmat untuk memastikan janji dari semua keturunan tidak hanya ke hukum Taurat saja, tetapi juga untuk iman Abraham yang adalah bapa dari kita semua. Eisto einai bebayan ten evangelion panti to oper mati yang artinya untuk memastikan janji dari semua keturunan. Kata inaya merupakan to be dari present aktif indikatif, sehingga arti dari kata to be there sure merupakan untuk memastikan, dan kata promise merupakan kasus akusatif yang artinya objek langsung yang diberikan kepada semua keturunan. Dalam arti lain, semua benih yang memiliki kasus datif
yang artinya kepemilikan, maka Set merupakan semua keturunan menerima janji itu, dan itu berlaku pada setiap orang tanpa terkecuali yang sudah diberikan kepada Abraham. Menurut yang sudah dijelaskan bahwa bukan hanya kepada Abraham saja berlaku janji yang sudah ada, tetapi juga kepada keturunannya, sehingga tidak ada satupun dari keturunan Abraham yang tidak menerima janji itu. Ayat 17, seperti yang telah tertulis, aku telah menjadikan kamu bapa dari banyak bangsa. Di hadapan Allah ia percaya, yang memberikan hidup kepada orang-orang mati, yang memanggil hal-hal yang tidak ada. Pengertian memberi hidup di sini terbagi atas dua kata, yaitu memberi dalam kamus bahasa Indonesia adalah menyerahkan. Hidup merupakan ciri yang memiliki nafas, bisa bergerak, dan dapat melakukan aktivitas. Maka memberi hidup merupakan kehidupan yang kita terima melalui Allah dengan memberikan kepada setiap manusia nafas yang hidup untuk kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tos. Kata ini merupakan kasus genitif dari present active participle, yaitu giving life, yang artinya hidup merupakan hanya pemberian, yaitu dari Allah. Tos, kata ini menjelaskan kalimat selanjutnya dari kata nekros. Kata nekros sebagai kata sifat yang memiliki kasus akusatif yang artinya objek langsung, maka Allah juga memberikan hidup kepada orang-orang yang sudah mati sekalipun. Kai kalau tos to men ontai was ontai, yang artinya yang memanggil hal-hal yang tidak ada. Kata memanggil di sini merupakan menyatakan kebesaran Tuhan bahwa Dia bisa melakukan, termasuk calling, dari kasus genitif yang artinya Allah bisa melakukan hal-hal yang besar yang tidak ada menjadi ada. Jadi ini menjelaskan tentang kebenaran Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Dia dapat membangkitkan orang mati dan dapat melakukan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18 yang menentang pengharapan dengan harapan percaya untuk menjadi dia bapa banyak bangsa. Menurut yang telah dikatakan, demikian akan menjadi keturunanmu. Eis to genestai auto, yang artinya untuk menjadikan dia genestai merupakan verb dari aorist middle infinitive yang artinya to become. Maka him dapat diartikan sebagai dia menjadi. Patera polon henon, bapa banyak bangsa. Kata pateran sendiri sebagai objek langsung yang artinya the father, maka polo etnon merupakan kasus genitif yang artinya dia adalah bapa dari semua bangsa. Ayat 19, dan imannya tidak menjadi lemah. Dia menganggap dirinya telah mati karena umurnya sekitar 100 tahun dan rahim Sarah telah ditutup. Iman merupakan keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang kepada Allahnya. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya tentang iman yang dimiliki oleh Abraham. Kai hem as henensais ten pistein, yang artinya dan imannya tidak menjadi lemah. Kata having become what merupakan kasus dari nominatif dari aorist active participle, maka faith merupakan iman yang dimiliki tidak menjadi lemah, karena faith sendiri memiliki kasus datif yang adalah kepemilikan. Kaiten nekrosi tes mentras saras, yang artinya dan rahim Sarah tidak bernyawa lagi. Di sini diterjemahkan sebagai dan rahim Sarah telah ditutup. Ayat 20, namun atas janji Tuhan dia tidak goyah karena ketidakpercayaan, tetapi diperkuat dalam iman yang telah memulihkan Allah.
Janji merupakan sesuatu hal yang harus ditepati, sehingga dengan janji dapat mengikat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Eis de ten evangelion tou theo ou die Kristen ten apistian, yang artinya namun atas janji Tuhan dia tidak goyah karena ketidakpercayaan. Kata evangelion merupakan noun sebagai kasus akusatif, merupakan objek langsung, dan theo sebagai kasus genetif tentang kualitas, yang artinya bahwa Tuhan yang berjanji dan janji yang dia berikan tidak akan diingkar tetapi selalu ditepati. Sedangkan kata dientrei merupakan orang ketiga singular, artinya dia tidak goyah, dan kata apistian merupakan kasus genetif. Karena dia memiliki kasus genetif yang artinya kepemilikan, maka karena ketidakpercayaan. Di sini dapat diartikan bahwa Abraham tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan, melainkan kepercayaan dimiliki oleh Abraham semakin kokoh dan tidak goyah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa betapa besar kepercayaan Abraham akan janji itu, sehingga dia tidak keraguan sama sekali akan janji itu, karena janji Tuhan merupakan janji yang tidak berubah dan selalu ditepati. Tidak ada janji yang Tuhan tidak tepati. Ayat 21, dan telah diyakinkan sepenuhnya bahwa apa yang telah dijanjikan juga dia mampu melakukannya. Janji merupakan ungkapan yang mengatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dan melakukannya. Kata Pengeltai Donatos, yang artinya dia telah berjanji, orang ketika singular. Kata dia merupakan Allah, yang artinya janji Allah tidak pernah berubah. Ayat 22, oleh karena itu juga ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya tentang iman dari kata peste, elogiosten, auto, eis, dikaiosonen, yang artinya ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata elogiesten artinya diperhitungkan, yang artinya bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata dikaiosonen sendiri sebagai kasus akusatif, yaitu objek langsung, yang artinya kebenaran yang diterima. Ayat 23, sekarang itu ditulis bukan kepada dia saja, bahwa itu diperhitungkan kepadanya. O era pen dedi auton mono, artinya sekarang itu ditulis bukan kepada dia saja. Kata agraphe berasal dari kata dasar grapho, merupakan kata kerja yang artinya ditulis, dan og merupakan not yang artinya bukan hanya kepada dia saja. Kata dia di sini sebagai Abraham, yang artinya bukan hanya kepada Abraham saja tetapi juga ditulis untuk kita. Kita di sini dijelaskan dari ayat selanjutnya, oti elogiosten auton, artinya bahwa itu diperhitungkan kepadanya. Kata auto ini ditunjukkan kepada Abraham. Ayat 24, tetapi juga karena kita kepada siapa akan diperhitungkan, kepada mereka yang percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Tois pisteosin epiton egeironta eiso, artinya kepada mereka yang percaya kepada seorang yang telah membangkitkan Yesus. Di sini diartikan kepada mereka yang percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Ayat 25, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang memiliki subjek sebagai ensoul, sebagai objek langsung yang melakukan pekerjaan Bapaknya. Diserahkan juga diartikan sebagai diberikan. Diserahkan dalam ayat ini merupakan Yesus Kristus yang diserahkan kepada manusia karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia. Os paredo dosten dia tapa raptomata hemon, yang artinya diserahkan karena pelanggaran kita. Kata paradohe artinya was delivered,
over sebagai orang ketiga singular dari aorist pasif indikatif merupakan dia yang diserahkan oleh karena para tomata merupakan trapas sebagai kasus akusatif objek langsung yang artinya semua manusia yang melakukan pelanggaran dan dosa. Kata dibangkitkan berasal dari kata bangkit yang artinya dia yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kai geoten dia ten di kayosin hemon yang artinya dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kata egerhe merupakan orang ketiga singular dari aorist pasif indikatif yang dia yang dibangkitkan. Jadi arti dia dikayosi sebagai objek langsung yang kita terima. Hal ini merupakan kita dibenarkan karena dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan pembenaran ini bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang telah mati bagi kita, untuk kita. Terima kasih. Semoga video kali ini dapat memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.